Prime, podcast for curious mind. Ya rumah tuh bukan dibikin house ya, tapi gimana bisa dibikin home dulu aja Pak. Ini rumah nih satu negara nih gitu. Yang di Papua ngerasa aman, gak sampai perlu datang ke Jakarta. Yang di sini mahasiswa ngerasa bisa belajar gitu. Bapak ibu yang ada di rumah juga ngerasa oh gue beli makan di sini gampang gitu. Nggak semua harga sembako tiba-tiba bikin shock gitu. Gimana mau ngerasa rumah kalau tiap hari banyak banget surprise gitu ya. Padahal nggak ulang tahun kan. Hai Sapieners, balik lagi dengan kita. Yes, betul sekali di FOMO Sapiens. Ya tentunya di minggu ini pasti bakal banyak hal-hal yang sepertinya kita harus disclaimer di awal. Kenapa tuh? Nadanya udah kayak kecewa gitu ya. Ya, aduh. Tapi kita tetap semangat lah untuk menanti kabar-kabar buruk berikutnya. Kita tuh kayak semacam di training gitu ya, dengan segala informasi dan kabar aturan baru yang membuat kita cukup amazed gitu dengan pemerintahan sekarang gitu. Ada aja selalu kayaknya tiap minggu tuh amazed ya, biar lebih halus ya. Kita bilangnya luar biasa. Luar biasa banget, out of box. Kadang-kadang di luar nurul juga sih emang. Tapi yang terbaru ini agak lumayan bikin kita sedikit pelong. Tapi kita juga tetap harus was-was nih. Jadi yang minggu lalu kita bilang UKT bakal naik, ternyata dibatalin. UKT nggak jadi naik guys. Jadi buat teman-teman mahasiswa di sini yang dengerin ya, teman-teman Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang kita kenal Bapak Nadiem Makarim kemarin dipanggil Pak Presiden. Setelah itu habis dari situ ada berita bahwa UKT batal naik. Kayak gitu tuh pemerintah kita tuh lempar dulu set gitu, ternyata heboh abis itu jadi hero nggak jadi gitu. Jadi biar kita tuh kayak wah terima kasih Pak Presiden blablabla. Tapi ini sebelum gue lanjut, katanya rumornya Pak Jokowi bilang tahun depan baru naik. Ya sama aja dong pemirsa. Gimana sih ceritanya? Itu kayak meredakan ini loh. Kayak lu nyiram bensin nih ya kan. Udah tau nih ini pasti kebakar nih. Orang pasti protes nih. Kalau apa-apa yang naik tuh kan orang pada protes ya kan. Pas kebakar apinya makin gede. Tenang. Bisa kita padamin gitu. Iya, kocak banget. Tapi katanya ya ini kronologi dulunya ya. Kenapa dibatalin tuh, pertama Nadiem Makarim mengakui bahwa telah mendengar keluhan dari berbagai pihak yang ngerasa bahwa ini kayak UKT ngeberatin banget buat mahasiswa nih, terutama di perguruan tinggi negeri. Kayak masih baru dengerin sih. Kan lu kan menjabat udah berapa tahun gitu. Ia menegaskan bahwa untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak kenaikan UKT. Bahkan ada yang bilang harusnya nggak ada mahasiswa gitu yang gagal kuliah cuman gara-gara UKT. Tapi Anda tidak melihat demo-demo di berbagai tempat gitu, kayak di Unsud, di mana mana. Iya, banyak banget kan. Kita tuh punya anggaran untuk pendidikan itu 665 triliun rupiah. Wow. Ini sebenarnya duit-duit pada kemana sih yang ratusan triliun itu? Dan itu tuh 665 triliun itu tuh buat pendidikan doang kan? Bukan buat pertanian kan? Iya, buat pendidikan doang. Enggak digabungin bareng yang buat Mentan Pertanian yang buat biduan, enggak kan? Kayak gini banget ya gitu, carut marut banget ya. Atau jangan-jangan sebenarnya emang kalau seumpama itu diterapkan dengan baik, takutnya rakyat beneran jadi pintar gitu, ntar jadi kritis. Oh gitu ya. Iya, kemarin kan kritis dikit gak boleh, mau dibatasin kita buat dalam bikin konten atau jurnalistik. Jadi ya apalagi ntar kabarnya udah mau ada yang namanya ini kan inisiasi dari Kominfo tuh. Dewan Medsos. Mantap kan? Kenapa ya? Kan kalau seumpama kita ngerasa banyak banget nih ide kurang gitu ya dari yang di atas gitu. Itu tuh kita kan udah berapa kali ya dihujat netizen gitu. Nggak ada gitu yang kayak guys sebelum kita rilis nih ide kita rembukin, kita kritisin baik-baik dulu yuk sampai akhirnya udah nggak ada celahnya baru kita lempar ke publik. Kenapa selalu gitu ya gitu? Oke, tahun ini nggak dinaikin ya kan? Tahun ini dibatalkan. Tapi belum tentu nih tahun depan bisa naik. Ya iyalah, orang penguasanya udah beda. Lagi ini ngecek ombak. Jadi kapan waktunya kita udah mulai agak kurang gitu kritisnya, nggak merhatiin baru boom tiba-tiba jadi lagi gitu. Karena emang banyak banget tuh peraturan tiba-tiba udah jadi aja tuh, udah resmi aja gitu. Pas heboh-hebohnya emang kocak tuh kita pada kebakaran jenggot. Dan lupa kayaknya sama ini ya, bahwa pendidikan tercantum juga dalam UUD 1945 bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Iya, pendidikan itu adalah hak, salah satu dari hak asasi manusia juga. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Aika dan Eki.
lanjut ya. Aduh. Ada apa lagi tadi ya kabar yang cukup menyenangkan sementara ini. Sementara ini ya kan bahwa UKT dibatalkan. Ada asteriknya ya. Ada. Ada tanda kutipnya, ada tanda bintangnya bahwa sementara. Semua itu hanya sementara. Yang tidak sementara hanyalah kepentingan dan dinasti. Kita cuma bisa ketawa awkward gitu ya. Ini dua orang ini kayak julid banget nggak men. Kita benar-benar mencintai apa yang keluar dari pemerintah kok. Kita appreciate gitu kan. Tapi kita bukan bilangnya kesel, kita amazed. Termasuk salah satunya yang soal ini yang kita membahas nih. Iya. Tapera selama ada. Wah, beda referensi ya. Gue yang iklan semen, lo yang luar. Kelihatan banget nih kalau mana yang lebih akamsi di kampung ya. Iya. Ya, ada tabungan penderitaan rakyat. Tabungan perumahan rakyat. Tabungan perumahan rakyat. Seperti apa itu, Kak? Nah, jadi Sapianers, buat yang kemarin sempat banyak denger nih, wah ini apa sih tapera ini? Ya heboh lah diantara para kalangan pekerja karena dengan adanya si tapera yang lewat PP yang merujuk pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 itu bahwa pemerintah akan memotong upah seluruh pekerja sebesar 3% untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera. Jadi sekarang tuh apa sih, kita tuh kayak potongan-potongan bulanan tuh BPJS, kan ada BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan hari tua, apalagi itu ya. Misalnya pajak lah PPH, gitu kan. Iya kan. Ditambah lagi tapera nih. Waduh. Jadi 3% biar lo semua yang belum punya rumah nih pekerja bisa punya rumah. Tapi bentukannya kayak apa? Kapan nggak tahu. Siapa developernya, siapa yang megang kita nggak tahu. Ya udah kita percaya dulu aja lah. Kesannya gitu. Ya lokasinya di mana kita juga nggak tahu ya. Ini tapi menuai banget pro dan kontra lah pasti buat orang-orang. Kayak kemarin perempuan 35 tahun dari Tangerang Selatan, pekerja swasta, mengaku bahwa ini tuh sangat ngeberatin dia gitu. Dia nggak setuju karena udah tahu kan tanggungan segitu banyaknya tadi yang kita udah sebutin tuh. Betul. Ditambah ada kayak gini lagi gitu. Makanya nanti akan seperti apa skemanya, terus dapatnya rumahnya seperti apa kan nggak tahu. Jadi di kepala orang-orang kebanyakan yang kontra sih gitu-gitulah. Terus kalau ada yang pro juga paling mempertanyakan lagi sejauh apa nih nanti ketika tapera ini sudah dikumpulkan oleh pemerintah, kredibilitasnya akan seperti apa, transparansinya kan kita tahu dari sejak dahulu uang-uang yang dipakai dari potongan-potongan gaji kita sering sekali tidak tepat sasaran. Iya. Ini tapera mungkin emang buat kita sasarannya, tapi apakah nanti sasarannya bakal dapat beneran atau sesuai gitu, worth it gitu dengan potongannya? Kan orang-orang yang menengah tuh udah banyak banget gitu strategi untuk mengatur pembagian gaji, ini buat itu, terus ditambah lagi ada potongan ini. Lah tiba-tiba Pak Jokowi minta segini gitu. Dia kan kayak mikir lagi nih, gue harus ngikutin penasihat keuangan yang mana lagi nih dengan dipotong segini gitu-gitu. Makanya kocak sih menurut gue. Dan kayaknya kan kalau semua kita bikin aplikasi, kita user testing dulu gitu, nggak langsung tiba-tiba jebret kita bikin ini ya guys gitu-gitu. Bapak sendiri kan yang bilang jangan lagi bikin aplikasi-aplikasi semacam itu yang bentukannya ada di HP kita. Tapi kenapa Bapak tiba-tiba langsung, ya ini kan bentukannya cuma tangible dan intangible aja gitu. Yang gue sayangkan juga adalah guys, gaji itu belum naik guys. Kalaupun kenaikan gaji itu katakanlah nih setahun. Iya benar. Naik paling berapa persen sih? Iya benar. Ya kan? Iya. Naik gaji berapa persen tuh? 1-2% mungkin gitu. Tapi terus lu minta dari sekian banyak potongan-potongan pekerja yang setiap bulannya dipotong, lu mau motong lagi 3%. Sama kenaikan gaji aja, besaran kenaikan gaji aja kagak masuk bro. Gitu loh. Dan gak semua orang juga kan pengen punya rumah ya. Maksudnya ada yang mungkin dia ngontrak gitu, preferensinya atau yang lain gitu-gitu. Jadi 3% ini seakan-akan kayak dipaksakan gitu loh. Lu harus di sini pokoknya gitu. Tapi kita juga kayak ngerasa kita tuh nggak betah tau sebenarnya. Kalau ditanya ada tiap orang tuh yang masih bikin kita bertahan tuh bukan tanahnya sih, bukan negara, tapi satu sama lain dong aja. Mungkin ada keluarganya atau pacarnya dan lain. Tapi kalau nggak punya attachment terus tiba-tiba negara lain nawarin untuk pindah, kayak kan gue rasa jarang ada yang bilang saya nasionalis gitu. Ya karena orang di dalam rumahnya aja yang masih bisa dipertahankan, entah itu anaknya atau istrinya atau ibunya gitu. Iya benar-benar. Ya kalau dan apalagi nih gue ingat sejak pandemi kan pemerintah juga yang pada waktu itu ketika ASN malah yang menginisiasi WFA siapa?
betul. Iya kan? Iya. Oh, work from anywhere. Lu bisa kerja di mana aja, bro. Nggak mesti di dalam ruangan. Iya. Terus sekarang lu memaksa orang untuk Di rumah. stay dan punya satu tempat rumah gitu. Jadi ketika gue pengen bisa digital nomad gitu, terus habis itu, tapi pemerintah udah bikinin gue udah mulai jadi tuh, walaupun bentukannya nggak jelas. Jadi akhirnya udahlah, bingung gitu ya, arahnya mau kemana gitu. Kayaknya ini tuh hadiah terakhir sebelum melengsar sih, mungkin gitu. Gue pengen ngasih rumah ke orang-orang. Tapi maksud gue ini apa ya goalsnya gitu loh. Maksudnya kita sendiri kan coba kan tadi kan banyak protes ya. Kalau sendiri dari mereka tuh yang diharapin apa gitu kan. Oke, banyak banget orang-orang Indonesia yang belum punya rumah. Tapi kalau yang udah punya rumah, apakah harus tetap dipotong gitu? Terus buat yang misalnya nih yang emang nggak punya memang nggak pengen punya rumah gimana? Nah itu kan mau belinya kondominium mau apa lu? Iya gitu. Gue pengennya ngekos sampai mati gitu. Iya. Gimana coba? Ya rumah tuh bukan dibikin house ya, tapi gimana bisa dibikin home dulu aja Pak. Ini rumah nih satu negara nih gitu. Yang di Papua ngerasa aman, gak sampai perlu datang ke Jakarta. Yang di sini mahasiswa ngerasa bisa belajar gitu. Bapak ibu yang ada di rumah juga ngerasa oh gue beli makan di sini gampang gitu. Gak semua harga sembako tiba-tiba bikin shock gitu. Gimana mau ngerasa rumah kalau tiap hari banyak banget surprise gitu ya. Padahal gak ulang tahun kan. Terus tiba-tiba disuruh punya rumah lagi. Aneh banget. Dikiranya kita keong gitu ya. Maksudnya kan KPR juga mengajukan dulu kan. Baru kita akhirnya punya rumah karena konsensual. Gini gue baru pertama kali percakapan di 10 tahun ke depan nih. Gue bayangannya kayak ada orang yang bilang kayak, lo kok bisa punya rumah? Gak tau bro, tiba-tiba gaji gue diambil aja gitu. Tapi rumah gue emang kurang sih gitu. Cuman bisa bilang gitu. Gak konsen soalnya, gak ada konsensus. Jadi kayak ya udah. Aneh banget sih. Imajinasi aja nih. Gue nggak tahu sih bagaimana penetapan nanti itu gitu. Kalau simulasi sih banyak ya di sosmed gitu, banyak yang udah bikin simulasi kan. Dalam bayangan gue nih ya besok berapa tahun lah, gue nggak tahu lah nanti kalau caranya nentuin lokasi rumah gue tuh gimana gitu. Apakah berdasarkan KTP gue? Iya. Iya benar. Atau gimana gitu. Terus lokasinya kita nggak tahu ya kan. Transport dan sebagainya gimana gitu. Ini pasti yang paling kesel orang yang udah punya warisan rumah sih. Pasti kayak kenapa dipotong lagi gitu. Itu yang sama diutarakan sama ini anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama dari PKS. Itu yang jadi catatan dia nih, kalau semua orangnya udah punya gimana dong gitu. Tetap harus dipotong. Dan gitu ini memberatkan sih karena nggak hanya dari pekerja yang kayak kita gitu yang dinaungi misalnya kayak perusahaan itu kan jadi 3% tuh kayak 2,5%, lalu ada 0,5% gitu-gitu kan kayak dipotongnya gitu. Nah kalau freelance itu semuanya tuh ditanggung oleh si pekerja. Konteksnya lebih itu aja. Wah kok tiba-tiba buat jadi yang freelance. Tapi emang kalau dari pakar hukum tata negara Ferry Amsari bilang bahwa ya kayak Pak Jokowi ini perlu menjelaskan lebih runtut nih. Karena tadi banyak banget pertanyaan dari kita, gimana skemanya, siapa aja yang bisa terlibat gitu-gitu. Karena kalau semua kayak yang hari ini kita dengar, kesannya dipukul rata semuanya gitu. Harus punya. Itu tuh yang penting banget. Jadi kalau semua kita udah tahu runutannya seperti apa dan ternyata masih tetap gak make sense, ya udah tolong ditarik aja itu aturan. Tapi kok enak ya. Dan ketika ditanya kan ya presiden cuman kayak ya biasa, intinya biasa lah ya gitu. Kalau ini pasti ada pro dan kontra. Ya iyalah Pak, gitu kita tuh lagi hidup susah. Terus kayak ini siapa yang bisikin sih Pak? Pak ini bisikan dari siapa sih? Uang sih dari siapa? Coba ayo ngaku. Ayo. Iya kan kayak dari misalnya dari ekonom deh, tanya ekonom. Sekarang tuh lagi pelambatan konsumsi gitu loh. Kayak Pak kita butuh rumah sih, tapi kayak solusinya bukan ini gitu. Kayak itu juga. Bisa nggak sih voluntarily misalnya kayak ya udah yang pengen aja. Iya. Nah terus sekarang apa sih nggak dipajakin ya kan? Iya, bener. Lu beli makanan online aja kan ada pajaknya. Yang gue heran sih pasti akan ada yang nggak rata sih kalau semua itu diterapin per KTP. Ada yang udah wah ini kelelahan udah habis nih di KTP Jawa ini kebanyakan. Kita pindahin ya gitu ke, terus nggak konsen juga gitu. Udah jadi kok rumahnya, kok pas dicek kok nggak ada. Udah jadi kok rumahnya, pas dicek ditelusuri ternyata rumahnya di Palangkaraya. Iya. Iya. Sebenarnya baik loh memberikan ini ya kan insight. Siapa tahu jadi mikir ulang. Betul. Gitu. Kan ada masukan-masukan dari warga itu penting. Iya, jangan mau main potong mulu. Iya, nanti kalau kita udah berburuk sangka salah lagi. Ntar kalian bikin program Ruqyah satu Indonesia gimana kan nggak cocok kan? Iya. Karena nggak semuanya Islam. Oh iya benar. Nggak semuanya di Ruqyah mempan ya kan? Iya. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh
Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ya, kita coba bahas yang lebih ringan-ringan lah ya. Personal opinion lah soal film atau series yang bisa menghibur dan mengedukasi. Menurut Kak Ika ini seperti apa? Kalau menurut gue sih yang yang banyak mengandung nilai-nilai realita di dalamnya menurut gue. Ya, jadi gitu. tuh lebih relate gitu sama yang nonton ya kan. Mau itu drama kek, komedi kek, bahkan sampai horor juga bisa. Horor juga bisa. Iya kan? Bisa. Yeah. Kalau lu gimana? Kalau gue pribadi sebenarnya gue nggak bener-bener nyari film karena dia mengedukasi ya. Buat hiburan. Gue buat hiburan. Karena gue percaya apapun bentuknya pasti kita bisa mendapatkan pemaknaan dari situ. Bisa belajar lah. Mau itu jelek gitu kan. Kalau jelek tinggal jadiin contoh buruk ya kan. Iya benar-benar. Kalau baik ya tinggal diserap gitu. Kalau gue pribadi gue tuh suka film-film yang bikin gue memicu adrenalin. Itu gue suka tuh. Walaupun gue suka sama kegiatan berstand up komedi, tapi gue jarang banget nonton film komedi. Sangat jarang. Karena kadang-kadang gak deket sama realita. Kok ini kok kayak gitu untouchable ya. Gue gak ngerti ini dari mana gitu. Malah apalagi gak serelate itu ya. Iya, karena apalagi komedi itu kan terkait sama kultur. Banyak banget film-film komedi, banyak banget. Tapi yang benar-benar bisa bikin gue kayak gue ngerti nih gitu. Ya itu sangat jarang. Makanya gue lebih suka nonton thriller aja gitu. Karena gue lebih banyak ngamuk sih kalau nonton komedi, banyak kritik ya. Enggak. Kok kayak gini punchline-nya gitu. Terlalu melogikakan semuanya gitu. Nah, kalau misalnya nih Sapieners yang mungkin lagi butuh hiburan ya kan, butuh ya sedikit apalah ya di tengah banyaknya hal-hal berita yang kurang menyenangkan, yang kasus yang gak tuntas atau korupsi dan lalala. Nah, ada alternatif lain nih. Kita mau nyari alternatif hiburan, tontonan. Ada salah satu yang menarik nih di Vision Plus itu. Apa tuh? Ada serial komedi, drama komedi gitu deh. Judulnya Arab Maklum 2. Arab Maklum 2. Nice. Nah, ada dramanya nih. Ada drama-drama keluarga kocak gitu lah. Jadi nggak pure film komedi. Jadi drama tuh kan landasannya dari kehidupan realita yang di stretch bikin lu punya perasaan melo, tapi di situ ada bumbu-bumbu komedinya. Ada. Judulnya Arab Maklum 2. Oh, berarti ini udah yang kedua ya. Udah yang kedua, karena yang sebelumnya udah ada tahun lalu. Yang Arab Maklum yang pertama season 1. Nah yang ini udah ada yang kedua nih. Nah biasanya kalau kedua tuh karena ada kesuksesan di film sebelumnya atau di seri sebelumnya nih. Arab Maklum sebelumnya di film pertama juga ditaruh di Vision Plus ya. Itu juga akhirnya yang ngebuat karena rame dibikin seri keduanya gitu. Dan di seri ini kembali menghadirkan kisah kocak keluarga keturunan Arab dengan bumbu drama kocak dan edukasi budaya. Jadi buat temen-temen nih yang pasti kita kan sangat-sangat beririsan dengan berbagai suku dan ras nih, nonton film ini pasti nambahin itulah pengetahuan terhadap diversity gitu. Setuju. Nah kalau yang pertama itu kan scene-nya, kalau gue sempat lihat, gue belum nonton semua tapi kayak di YouTube kan juga ada nih, jadi bisa nonton berapa episode di YouTube gitu. Jadi kalau yang pertama tuh lebih di dalam ruangan. Nah kalau yang kedua ini itu kayak satu keluarganya Abah Mahmud ini tuh liburan ke mana, ke Bali. Jadi tuh banyak pemandangan-pemandangan. Terus juga yang gue seneng dari salah satu dari serial ini adalah gimana memunculkan keberagaman gitu, bahwa kita ngerti atau belajar kulturnya Arab gitu, tapi juga ada keberagaman lah, kayak Tionghoa gitu misalnya kan, terus atau juga misalnya Betawi gitu-gitulah. Jadi tuh ragamnya banyak dan bikin kaya aja rasanya. Jadi kalian bisa sedikit ngerubah perspektif bahwa nggak semua orang Arab itu pasti jual karpet lah. Di sini ada banyak banget. Nggak semua, tapi kalau ini tour and travel tour and travel ya kan. Terus yang bikin seru di film ini tuh liburan keluarga Abah Mahmud dan Umi Laila ke Bali tak hanya diwarnai dengan perbedaan kultur dan budaya, tapi juga masa lalu nih. Biasanya kalau film drama pasti ada flashback. Nah di masa lalu Umi Laila ini yang tiba-tiba terungkap di Bali. Nah kita nih yang akhirnya dibikin penasaran, kira-kira apakah masa lalu yang terungkap di tempat dia berlibur itu, dan gimana sih keseruannya produksinya si Arab Maklum 2 ini gitu kan. Sejak dari udah mulai tayang kan 26 April kemarin gitu. Nah kita bakal ngobrol sama Flavia Gisela
Ella, scriptwriter series Arab Maklum 2. Kak Flavia boleh cerita nih, apa sih bedanya mungkin ya Arab Maklum pertama sama Arab Maklum yang kedua nih? Kalau Arab Maklum kedua ini kan dia di syutingnya tuh di Bali. Jadi kalau secara pengambilan gambar itu jauh lebih bagus gitu. Benar-benar kita bisa melihat keindahan Bali. Kalau secara cerita, jadi ini kita masukin tokoh-tokoh dengan potensi konflik gitu. Contohnya adalah tiba-tiba ada mantannya Umi gitu datang. Gitu. Itu masa lalu yang akan terungkap. Iya, masa lalu gitu. Jadi kan bikin cerita tuh tambah seru. Kalau sebelumnya kan konflik Abah sama Umi cuman adanya Sifanya gitu. Nah sekarang tuh tiba-tiba ada lagi nih mantan si Umi. Terus ada lagi di Bali tuh dengan segala, maksudnya kalau di Bali kan ada bule-bule. Iya buat orang Arab ya itu. Iya kalau buat orang Arab, aduh ini kan jadi zina mata nih, kayak gitu jadi konflik lagi. Iya. Jadi juga kita masukin beberapa tokoh-tokoh lain yang berpotensi konflik gitu. Iya, oke. Jadi itu yang membedakannya karena di Bali settingnya itu lumayan ngasih cerita. Pengambilan gambarnya benar-benar bagus banget sih. Nah sejak mulai tayang 26 April 2024, gimana respon masyarakat nih? Apakah ada tanggapannya sejauh apa? Kalau dari produser sendiri sih infonya untuk penayangan 2 minggu ini dibanding dengan 2 minggunya Arab Maklum 1, nah ini jauh lebih besar gitu. Cuman angkanya berapa kita masih belum tahu. Cuma dari beberapa ada masukan dari penonton juga mereka DM gitu bilang bahwa secara gambar tuh jauh lebih bagus, secara audio juga lebih bagus gitu. Aku sempat nonton kan, sempat lihat gitu, ngebandingin sedikit sama yang pertama. Karena pemandangan kali ya. Jadi kayak scene-nya tuh lebih wow gitu, terus lebih berwarna, terus drama-dramanya tuh lebih kocak gitu-gitu sih. Nah, series ini kan emang selain menghibur kan, aku mikirin sih kayak pengen ngasih edukasi gitu kali ya, edukasi dan pengetahuan baru soal budaya Arab gitu. Nah, ada apa gitu dengan budaya Arab yang menarik sehingga itu menarik untuk kita tonton gitu, Kak? Ya soalnya kalau kebudayaan Arab ini kan lumayan di Indonesia tuh banyak yang lumayan dia pengaruhnya di Indonesia gitu kan. Terus juga untuk keturunan Arab sendiri juga masih punya pengaruh gitu, dan maksudnya orang tuh bangga gitu sebagai keturunan Arab gitu, dan bahkan yang bukan keturunan Arab tuh pengen mencoba menjadi keturunan Arab dengan penampilannya segala macam gitu. Betul. Gitu, dan menurut kita juga Arab itu kan suatu kebudayaan yang unik gitu. Jadi maksudnya sangat bagus lah gitu. Iya, buat teman-teman pelajari lah ya gitu. Nah, kalau seumpama kakak yang nulis ini nih, tantangannya dengan buat nulis Arab Maklum season 2 nih apa aja gitu? Sebenarnya karena kebudayaan Arab ini kan sangat dekat dengan agama gitu. Jadi ya maksudnya kan ada hal-hal yang sensitif. Jadi kita benar-benar harus super hati-hati gitu. Harus banyak ads gitunya ya. Iya, jangan sampai maksudnya ada yang sensi. Betul. Jadi kita seringkali berkonsultasi dengan Bang Usama gitu, karena dia kan langsung keturunan Arabnya. Apakah scene ini aman apa enggak? Kata-kata ini aman apa enggak? Tapi walaupun misalnya kita sudah konsultasi dan kadang-kadang Bang Usama bilang, oh ini aman kok, tapi kita tetap was-was nih karena kan ada penonton, takutnya nih ada penonton yang lebih Arab dibanding keturunan Arab sendiri. Jadi akhirnya kayak ada juga beberapa sini akhirnya daripada kita ragu kita cut gitu. Tapi itu uniknya kalau sama kita yang nulis itu akhirnya coba cari tahu lebih dalam, akhirnya menimbulkan diversity juga, saling memahami kan. Iya, gitu. Betul. Ya berarti udah sejauh apa nih makan nasi mandi dan ayam buhori ya? Iya, perlu sampai segitunya gak sih Kak ketika menulis buat Arab Maklum gitu kan? Apa sampai harus mendalami apalah gitu, makan apa atau ikutin apa gitu biar dapat hawa-hawa Arab gitu. Iya, paling aku tuh maksudnya karena nulis itu kan, wah mereka makannya kambing melulu nih. Jadi kita kan sambil nulis jadi ngiler juga ya pengen makan kambing gitu. Iya. Atau udah mulai ke bawah budaya-budaya sisa gitu udah. Iya benar. Iya. Soalnya kayak Joko Anwar kalau nulis film horor dia harus di kuburan kan. Aduh, apakah di tengah majelis taklim? Enggak ya kayaknya enggak sejauh itulah ya. Nah, untuk para pemain sendiri nih, selain yang terlibat di season sebelumnya ada beberapa wajah baru nih yang dimasukin gitu. Sama ceritanya buat mereka apa aja gitu. Milihnya gimana tuh akhirnya jatuh pada tokoh-tokoh baru ini gitu. Nah, itu. Ya, yang pasti kan karena kita di Bali, kita tuh mau ngambil beberapa yang ciri khas Bali lah gitu kan. So, kalau kita main-main ke Bali pasti ada dong sopirnya gitu. Oh iya benar. Itu salah satu tokoh. Nah, sopir ini harus berpotensi rese juga nih gitu, berpotensi komedi nih. Nah, makanya jadi waktu itu ya dipilih lah gitu untuk maksudnya memang yang sudah dikenal baik gitu oleh
produser gitu. Jadi untuk memerankan si sopir yang rese. Terus ada juga kalau di Bali kan pasti ada dong tukang-tukang tato lah yang nawarin tato. Iya. Nawarin barang. Bazar lucu banget sih itu. Barang ini itu gitu. Nah itu juga kita masih ke satu tokoh yang khusus dia tuh nawarin hal-hal yang aneh gitu. Belum lagi kalau semua mau dimasukin lebih detail tuh biasa ada oleh-oleh di Bali yang khas banget, oleh-oleh alat vital tuh biasa kan kalau ditaruh ke orang Arab kayaknya emang sangat kontras sekali, tapi kayaknya nggak masuk di scene sih. Ada. Oh ada, baik, keren. Aku mau nonton di sini tuh. Teman-teman harus nonton sini tuh berarti ya. Nah, Kak Fia ini kan meskipun fokus pada budaya Arab nih ya, kulturnya Arab, tapi keberagaman Indonesia tuh tergambar banget gitu di Arab Maklum. Ada yang Tionghoa gitu kan, Betawi, terus banyak lah gitu kan. Terus sebenarnya apa nih pesan yang pengen disampaikan lewat ragam background para tokoh ini? Sebenarnya kan premisnya kita sendiri adalah bagaimana si keluarga Arab ini mempertahankan kebudayaannya Arab itu, tapi di tengah-tengah kota modern yang banyak dengan segala macam kompleksnya itulah, dan juga banyak yang dari kebudayaan yang lain gitu. Jadi memang dari awal kita menciptakan dari Arab Maklum 1 ini kita mau yang anti mainstream gitu. Jadi kalau misalnya orang Arab biasanya jualannya parfum, karpet, nah ini kita jualin tour gitu. Turnya ada tur Bali, tur Thailand, tur apa gitu. Nah kalau biasa kan pasti Arab pasti dia pengen partner bisnisnya juga ya paling enggak maksudnya Arab atau misalnya Muslim. Nah ini kita sengaja kasihlah Cina gitu. Kan jarang-jarang gitu partnernya sama Cina gitu. Memang kita bikin yang anti mainstream supaya kita bisa bagaimana mereka tetap mempertahankan budaya mereka sendiri, tapi juga maksudnya tidak eksklusif gitu. Mereka mau bergaul sama yang kebudayaan lain gitu. Iya. Jadi memotret tentang orang-orang yang tetap menjaga dari mana dia berasal, tapi tetap tidak lupa untuk duduk bersama, berbareng-barengan dengan keberagaman gitu ya. Iya. Berarti ini sebenarnya kalau dilihat dari respon para penonton sejauh ini positif gitu Kak? Iya positif sih, sangat positif gitu. Nah, dan mereka menangkap premis itu gitu ya? Iya betul. Wah keren. Ada mungkin soal ini deh, selama menulis untuk Arab Maklum 2 ini ada pengalaman paling menarik dan selalu keinget nggak sih? Ya. Pengalaman menarik. Sebenarnya sih yang menarik itu justru ketika kita belajar kebudayaannya yang Arab itu. Jadi sebelum menulis itu kita pasti bertanya-tanya dulu sama Bang Usama gitu. Maksudnya apa sih biasanya gitu. Jadi sehingga pada saat itu sampai ada penonton yang komen, oh saya baru ngeliat ini berapa menit udah kelihatan banget itu Arab condet gitu. Kan ya. Maksudnya kadang-kadang kan mereka tuh suka ke istri sendiri pelit, tapi kalau ke orang lain mah royal banget gitu. Itu pengamatan yang dirimu dapetin ya. Terus maksudnya sangat ramah gitu. Jadi sangat suka tuh menjamu orang gitu. Gokil. Dia udah hafal banget sama teman-teman Arab sampai dibilang tadi penontonnya, wah itu Arab condet banget. Berarti observasinya berhasil dong. Iya. Sampai kepikiran untuk itu nggak nyari nama Arab. Tapi untuk teman-teman yang nonton nih Arab Maklum 2, kira-kira ada pesan nggak buat? Pesannya cuma kalau misalnya suka gitu sama Arab Maklum 2, tolong gitu kasih tahu teman-temannya biar bisa nonton bareng, ketawa bareng. Gitu. Dan semoga biar ada triloginya lah ya. Ya gitu. amin. Ada yang ketiga ya. Nih, makin seru ya kan. Ya kalau yang Arab Maklum 1 itu meledak karena ada yang suka, ada penonton yang suka, terus tiba-tiba dia bikinlah cuplikannya, dia bagikan di TikTok, dan itu yang viewersnya itu sampai di atas 20 juta bayangin. Wow. Nah akhirnya jadi meledak gitu. Wow. Kita tunggu lah yang ini ya. Untuk meledak juga nih gitu, biar makin rame. Amin. Oke. Kalau gitu thank you banget Kak Fia sudah terima kasih Kak Fia. Sama-sama. Ngobrol-ngobrol sama kita, semoga yang belum nonton segeralah nonton gitu ya. Karena kocak-kocak banget. Scene-nya pendek-pendek jadi nggak bakal boring gitu. Teman-teman ngerasain pengalaman untuk gini ya ternyata orang Arab gitu. Iya, dan jujur gue jadi belajar bahasa Arab. Ada sedikit bahasa Arab yang gue jadi, oh ini maksudnya ini gitu. Udah ngomong Masya Allah Tabarakallah belum sih. Jadi pengen naik unta. Ada scene itu soalnya. Oke, terima kasih Kak Fia. Ya, sama-sama. Ya itu tadi dia berita minggu ini. Iya. Sampai bertemu lagi di FOMO Sapiens berikutnya. Betul, bareng Aika dan Eki. Sampai ketemu pekan depan. Bye.